sorak-sorai rakyat bikin Duryudana bete abis. Sangkuni malah ketawa ngeliat Duryudana gelisah, soalnya dia ngerasa ngasih Kandawa Prasta ke Pandawa itu sebenarnya menguntungkan. Kalau Pandawa mati digigit ular Taksaka di sana, Duryudana senang. Tapi kalau mereka berhasil bangun kota di sana, gampang aja Duryudana tinggal rebut balik. Sementara itu, di pinggir sungai Gangga, Bisma curhat ke ibunya tentang nasib kerajaan Hastinapura yang lagi kena sial. Dia nggak ngerti kenapa kerajaan mereka bisa begini. Tiba-tiba, Sri Kandi yang sebenarnya reinkarnasi Putri Amba muncul dan ngomong sama Bisma. Hal itu bikin Bisma ingat kejadian di masa lalu pas dia menangin Putri Amba di Swayamwara. Setiap kata yang keluar dari mulut Sri Kandi bikin Bisma makin inget sama Amba. Amba yang sekarang jadi Sri Kandi terus aja ngehujat Bisma. Dia bilang keluarganya lah yang bakal bikin Bisma sengsara sampai akhirnya dia terbaring di atas panah dan ngeliat kekacauan di sekitarnya. Waktu saat itu tiba, Sri Kandi bakal ada di sana untuk jadi saksi kematiannya. Di sisi lain, perjalanan Pandawa dan rakyatnya udah sampai di Kandawa Prasta, tanah tandus yang gak pernah kena hujan, penuh ular berbisa dan raja ular Taksaka. Sampai di sana, rakyatnya mulai ragu. Mereka ngomongin betapa kerasnya hidup di tempat itu. Vrusali, istri Karna, bahkan ngeluh dan gak setuju sama pindahan ini. Drupadi dengerin keluhan Vrusali, terus diajak ngobrol santai. Banyak orang bilang kalau penguasa cuma numpang enak di atas kerja keras rakyatnya. Drupadi langsung ngebantah, dia bilang kerajaan yang mau mereka bangun nggak bakal kayak gitu. Dari obrolan itu, Drupadi sadar kalau Vrusali sebenarnya udah ngomongin sistem negara ideal. Setelah mereka ngobrol, Drupadi ngeliat ada sepasang mata misterius dari kejauhan, tapi nggak lama kemudian, bayangan itu hilang. Jadi, Drupadi cuek aja. Sementara itu, pasukan ular Taksaka ngintai rombongan Pandawa dan langsung lapor ke Raja Ular, Taksaka. Taksaka yang dapat kabar ada manusia datang ke wilayahnya, langsung siap-siap buat nyerang. Kedatangan Pandawa ke Kandawa Prasta masih bikin bingung. Drupadi nyaranin buat ngadain upacara persembahan ke tanah yang bakal mereka tinggali. Pas upacara dimulai dan Drupadi menuang persembahan, tiba-tiba Taksaka dan pasukannya nyerang. Pandawa langsung ngelawan. Sementara itu, rakyat yang nggak berdaya malah jadi korban. Yudhistira dan Bima sibuk ngejaga rakyat, sedangkan Arjuna, Nakula, dan Sadewa bertarung lawan Taksaka dan pasukannya. Setelah pertarungan seru, Arjuna akhirnya berhasil ngalahin Taksaka dengan panahnya. Tapi, setelah kemenangan itu, Pandawa ngelihat banyak rakyat mereka yang tergeletak di tanah. Kesedihan langsung terasa, terutama buat Drupadi. Dia ingat kata-kata Vrusali bahwa rakyat seringkali jadi korban. Yudhistira lalu ngajak saudara-saudaranya masuk ke hutan ilusi, tempat persembunyian Taksaka, buat nyelamatin rakyat mereka. Di hutan ilusi, Taksaka yang masih kesakitan gara-gara panah Arjuna curhat ke Dewa Indra. Dia nagih janji Dewa Indra bahwa tanah itu cuma boleh ditinggali sama dia. Tapi Dewa Indra bilang yang ngalahin Taksaka itu anaknya sendiri, Arjuna. Taksaka tetap ngeyel, nuntut janji, dan nuduh Dewa Indra udah lupa karena terlalu sayang sama Arjuna. Di tengah rasa sakitnya, Dewa Indra malah bilang bahwa dia sendiri bisa aja dikalahin.
Bahkan Raja Nausa manusia pernah ngalahin dia. Indra juga bilang Pandawa adalah titisan 5 dewa utama. Makanya Indra wanti-wanti Taksaka kalau dia aja bisa dikalahin sama Pandawa, keadaan Taksaka bakal lebih parah lagi. Tapi Taksaka ngeyel terus. Dia yakin dengan bantuan Dewa Indra dan temennya Mayasura, dia bisa ngalahin Pandawa. Drupadi bilang kalau semua bisa dikalahin sama senjata Arjuna. Soalnya Arjuna lahir berkat anugerah dari Dewa Indra. Arjuna itu titisan Dewa Indra, dan Indra udah kayak ayahnya sendiri. Sebelum Pandawa pergi ke hutan ilusi, Yudhistira nanya ke Arjuna, "Kamu sanggup nggak ngelawan Dewa Indra?" Arjuna jawab, yang bisa ngalahin Dewa Indra itu Dewa Agni, Dewa Api. Jadi sebelum nyerang, Arjuna doa dulu ke Dewa Agni. Yudhistira juga ingetin Arjuna jangan sampai bunuh ularnya di sana. Serangan Arjuna sukses ngebakar hutan ilusi tempat tinggalnya Taksaka. Taksaka yang masih di dalam hutan panik, terus ngancem Mayasura biar bikin hutan itu jadi ilusi lagi. Tiba-tiba, langit langsung gelap, disusul petir menyambar-nyambar. Dewa Indra muncul di depan Pandawa dan bilang ke mereka buat berhenti, karena hutan itu dilindungi sama dia. Debat antara Dewa Indra dan Arjuna pun nggak bisa dihindarin. Dewa Indra bahkan ngancem bakal bunuh Arjuna, tapi Arjuna nggak gentar. Dewa Indra lalu nurunin hujan buat matiin api yang lagi ngebakar hutan itu. Ngeliat itu, Arjuna nggak tinggal diam. Dia langsung ngarahin busurnya ke langit di atas hutan. Mayasura dan pasukan Taksaka yang ketakutan mulai kabur. Bahkan Mayasura bilang dia mau nyari perlindungan dari Pandawa. Panah Arjuna berhasil ngehentikan hujan dari Dewa Indra. Nggak terima, Dewa Indra nyerang Arjuna pakai batu raksasa, tapi Arjuna berhasil ngancurin batunya. Sayangnya, pecahan batu itu tetap ngenain Arjuna, sampai dia ketimbun batu. Walaupun tubuhnya ketimbun, Arjuna masih bisa bangkit lagi, dan malah nantang Dewa Indra. Dewa Indra yang udah makin emosi akhirnya ngeluarin senjata sucinya, Bajra. Drupadi langsung mohon-mohon ke Dewa Indra, biar dia nggak pakai senjata itu, karena Arjuna niatnya cuma buat ngelindungin rakyat yang nggak bersalah. Arjuna juga nyambung permohonan Drupadi, tapi sambil ngangkat senjatanya, tanda kalau dia siap lanjut perang. Arjuna yang udah berdiri lagi, ngasih hormat ke Bajra, senjata milik Dewa Indra. Kata-kata Arjuna bikin Dewa Indra akhirnya ngelempar bajranya. Arjuna juga ngarahin busurnya ke arah Bajra, tapi pas dua senjata itu hampir tabrakan, tiba-tiba cakra milik Krishna muncul dan ngehentikan mereka.
Krishna turun dari keretanya buat ketemu sama Arjuna dan Dewa Indra yang juga turun ke bumi. Mereka bertiga mulai debat soal masalah ini. Dewa Indra yang terikat janji sama Taksaka dan Arjuna yang janji mau lindungi rakyatnya. Setelah diskusi, Dewa Indra akhirnya ngerti kalau apa yang dilakuin Arjuna bukan buat ngelawan dia, tapi cuma buat nunjukin kemampuan biar Dewa Indra seneng. Dewa Indra lalu nanya, "Apa bantuan yang lu butuhin, Arjuna?" Arjuna minta bantuan buat bangun kota yang nanti bakal terkenal karena Dewa Indra, dan kota itu bakal dinamain Indraprasta. Taksaka yang ngelihat semua itu jadi marah banget. Dia bersumpah bakal bunuh keturunan terakhir Pandawa karena dia udah kalah. Pasukan ular Taksaka pun akhirnya menarik racun dari tubuh rakyat, dan mereka yang tadinya pingsan langsung sadar dan sehat lagi. Mayasura datang nemuin Krishna dan Arjuna buat minta maaf. Permintaan maafnya diterima, tapi dengan syarat kalau Mayasura harus siap bantu kapanpun dibutuhin. Krishna lalu nyuruh Arjuna buat doa ke Dewa Agni, biar api yang ngebakar hutan bisa segera padam. Setelah apinya mati, Dewa Agni muncul sambil senyum, karena dia seneng sama apa yang udah Arjuna lakuin. Dewa Agni lalu ngasih hadiah ke Arjuna, berupa busur ilusi yang tenang, sabar, dan tangguh. Busur itu namanya Gandiwa. Kota yang dijanjikan oleh Dewa Indra perlahan mulai berdiri sendiri. Semua rakyat yang ada di sana bersorak gembira, nyebutin nama raja mereka, Yudhistira. Tapi, di tengah-tengah kegembiraan itu, ayahnya Vrusali masih gelisah karena dia kehilangan jejak anaknya, Vrusali.